Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi pembuatan larutan standar dari zat padat atau kristal dalam memenuhi tugas mata kuliah teknik laboratorium. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2. Yang pertama ada Putri Liani Aliyu, yang kedua ada Restiani Widya Putri, yang ketiga ada Nur Azizah, yang keempat ada Putri Nurul Pratiwi Abbas, dan yang terakhir ada Sri Susanti Yemoo. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Nurul Pratiwi Abbas. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan larutan standar dari zat padat atau kristal. Zat padat yang digunakan untuk membuat larutan standar dibedakan menjadi dua, yaitu zat padat yang kemurniannya tinggi dan zat padat yang kemurniannya rendah. Larutan standar yang dibuat dari zat padat yang tinggi kemurniannya disebut dengan larutan standar primer. Adapun pembuatan larutan standar primer dilakukan dengan cara melarutkan sejumlah zat tertentu dalam volume tertentu sesuai dengan normalitas dan volume yang dikehendaki. Adapun zat-zat yang digunakan untuk membuat larutan standar primer antara lain Na2CO3, Na2B4O7, 10H2O, Na2C2O42H2O, NaCl, KBrO3, dan K2Cr2O7. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Restiani Widya Putri. Nah, untuk syarat-syarat agar zat dapat digunakan sebagai zat standar primer itu ada 5. Yang pertama, zat yang digunakan kemurniannya tinggi atau mudah dimurnikan dengan cara dipanaskan pada temperatur 110 hingga 120 derajat Celcius. Yang kedua, mempunyai berat ekuivalen tinggi sehingga ketika terjadi kesalahan dalam penimbangan dapat diabaikan. Yang ketiga, tidak higrokopis, tidak mudah menyerap CO2 atau teroksidasi oleh udara, sehingga dapat ditimbang dengan berat yang konstan. Yang keempat, dapat bereaksi secara kuantitatif dengan larutan zat yang akan distandarisasi atau dititrasi. Yang kelima, mudah dan cepat dalam pelarut yang sesuai. Nah, jadi jika zat yang akan digunakan kemurniannya standar seperti NaOH, KMnO4, dan Na2S2O3, maka sebelum digunakan harus distandarisasi terlebih dahulu dengan larutan standar primer. Misalnya, NaOH distandarisasi oleh HCI. Nah, standarisasi ini dilakukan untuk menentukan faktor normalitas, yaitu perbandingan antara normalitas larutan yang akan digunakan yang terjadi dengan normalitas yang dikehendaki. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nur Azizah. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat larutan. Yang pertama, menimbang dengan teliti zat padat yang akan dilarutkan dengan terlebih dahulu menghitung berapa gram padat yang akan diperlukan. Yang kedua, mempersiapkan peralatan untuk melarutkan. Untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu secara teliti, digunakan alat labu takar atau labu volumetrik. Dan yang ketiga, alat selanjutnya yang diperlukan adalah botol semprot atau pipet tetes. Di sini saya sedikit menambahkan pada langkah pertama kita bisa menggunakan alat neraca analit. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dengan soalnya yaitu jelaskan langkah-langkah untuk membuat larutan NaOH 0,2 m sebanyak 500 ml. Nah, jawabannya untuk langkah pertama kita hitung terlebih dahulu massa NaOH yang harus ditimbang. Nah, di sini kita mendapatkan volume sebanyak 500 ml diubah ke liter menjadi 0,5 liter.
Selanjutnya kita mendapatkan nilai molaritas 0,2 dengan rumus N sama dengan M kali V, yaitu sama dengan 0,2 mol per 0,2 mol kali 0,5 liter, hasilnya 0,1 mol. Massa NaOH sama dengan mol kali mR, 0,1 mol kali 40 gram sama dengan 4 gram. Langkah kedua, menimbang 4 gram. Langkah kedua, menimbang 4 gram kristal NaOH dan teliti. Langkah ketiga, memasukkan kristal NaOH ke dalam labu takar yang volumenya 500 ml. Kemudian ditambah aquade sampai setengahnya dan digoyang sampai larut. Langkah keempat yaitu ditambahkan dengan hati-hati aquades ke dalam larutan tanpa batas. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Selanjutnya ilustrasi dengan gambar sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 4 gram NaOH dimasukkan ke dalam labu ukur. Yang kedua, tambahkan air saling ke dalam labu ukur untuk melarutkan NaOH. Yang ketiga, labur ukur digoyang sampai NaOH larut. Yang keempat, tambahkan air saling sampai garis batas dengan pipet. Yang terakhir, labu ukur ditutup dan dibalikkan beberapa kali agar NaOH terlarut ke dalam neraca. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.